Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hadir saya Pastor Markus Manurung membantu kita merenungkan teks kitab suci di minggu biasa yang ke-32 tahun B. Pemberian diri secara penuh dan ikhlas menuai hidup yang berkelimpahan. Bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja bab 17 ayat 10 sampai 16. Bacaan kedua dari surat kepada umat di Ibrani bab 9 ayat 24 sampai 28. Injil diambil dari Markus 12 ayat 38 sampai 44. Bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja mengetengahkan cerita keberanian seorang janda yang sungguh memberikan hati dan pelayanan kepada Elia sebagai utusan Allah. Si janda sungguh percaya kepada perintah Allah melalui Nabi Elia dan berpegang teguh bahwa Allah adalah penyelenggara kehidupan. Janda itu mentaati perkataan Elia. Dalam hatinya mungkin berkobar iman sehingga muncul keberanian menempuh resiko, karena ia dan anaknya bisa mati jika sampai janji yang Elia sampaikan tak terjadi. Namun Allah rupanya melihat iman, keberanian, dan pengorbanan janda itu, sehingga terjadilah seperti nubuatan yang Elia sampaikan. Hasilnya mukjizat yang menampakkan hidup yang berkelimpahan, tepung dalam tempayan tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Bacaan kedua dari surat kepada Ibrani menegaskan bahwa Kristus sebagai Imam Agung telah mempersembahkan serta menyerahkan dirinya karena ketaatannya pada Allah dan demi keselamatan semua manusia. Kristus telah rela menerima segala beban penderitaan umat manusia. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri hanya satu kali, tetapi dampaknya sungguh berkelimpahan bagi umat manusia. Inilah gambaran keselamatan yang hendak terjadi dalam diri manusia. Tindakan bersedia menyerahkan diri secara total kepada Allah akan membuahkan hidup yang berkelimpahan dan yang tidak berkesudahan, yakni keselamatan hidup orang beriman. Injil pada hari Minggu biasa ke-32 tahun B ini mengetengahkan tindakan pemberian persembahan. Orang kaya memberikan persembahan banyak dari kelimpahan hidupnya, sedangkan janda miskin memberikan persembahan dari kekurangannya, memberikan yang hanya dimilikinya. Si janda miskin memberikan seluruh apa yang dia miliki, walaupun sedikit, itu bisa berisiko pada kehidupannya. Dia berani memberikan persembahan dengan hati yang ikhlas dan murni. Maka Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan-bacaan minggu ke-32 tahun B ini ialah persembahan yang ikhlas akan membuahkan hidup yang berkelimpahan. Persembahan yang mewangi di hadapan Allah ialah persembahan yang ikhlas, tulus, dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Persembahan itu bukan soal banyaknya, tetapi hati yang ikhlas, tulus, dan didorong oleh iman. Sebenarnya Allah tidak kekurangan sesuatu pun. Yang diharapkan Allah dari manusia ialah persembahan dirinya, sikap maupun berkorban, sikap mau memberi, sikap mau membantu, sikap menyisihkan sesuatu demi orang lain secara ikhlas dan tulus.
Semakin besar keikhlasan diri manusia dalam memberi sesuatu, semakin banyak pahala dan imbalan yang diterima dari Allah. Tindakan baik itu bukan ditentukan besarnya pemberian, tetapi hati yang ikhlas dan tulus. Bacaan-bacaan minggu ke-32 ini ingin mengundang kita kembali melihat perjalanan hidup kita sendiri. Kita sebagai umat Allah dan sebagai anak-anak Allah pantas bertanya diri, sejauh mana kita telah ikut mempersembahkan sesuatu dalam kehidupan, dalam gereja, dalam masyarakat, dan dalam seluruh hidup kita. Pantas dan baik jika sekali lagi melihat bagaimana kualitas persembahan yang senantiasa kita berikan dalam peziarahan ini, dan apa motivasi kita mempersembahkan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada sesama. Barangkali kita pernah memberi banyak atau mempersembahkan banyak dalam situasi dan kondisi tertentu, dan kita bangga. Barangkali pernah kita juga memiliki sedikit dan enggan dan malu mempersembahkannya karena kita merasa tidak bernilai. Itulah penilaian duniawi. Biarkan Tuhan menilai dan memberi imbalan yang setimpal dari persembahan kita. Pantas kita bercermin dari apa yang dilakukan oleh janda dalam bacaan pertama. Janda yang dikisahkan dalam bacaan pertama mempersembahkan yang dimilikinya hingga mendapat rahmat yang berkelimpahan. Dia yakin bahwa Allah akan memberi kepada yang memberikan hartanya, miliknya kepada orang lain secara ikhlas dan tulus. Mempersembahkan sesuatu tidak harus diketahui orang lain. Lebih mulia persembahan yang diberikan secara diam-diam tanpa harus diketahui orang atau diumumkan sekalipun itu banyak atau sedikit. Persembahan yang mewangi adalah persembahan hasil usaha sendiri, dari hasil keringat. Itulah persembahan yang luar biasa bagi Allah. Persembahan itu bukan soal banyaknya, tetapi soal sikap cara kita mencari bahan persembahan, sikap cara memberikan, dan motivasi memberikan. Orang beriman harus belajar mempersembahkan atau memberi dari kekurangannya. Orang beriman harus yakin bahwa Tuhan yang akan memberi balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Orang beriman perlu membina kesetiaan serta mendengar bisikan Allah. Mari kita belajar menghindari bisikan manusia, dan juga mari kita belajar memahami harapan Allah dari kita, yakni berani mempersembahkan segalanya demi Tuhan. Moga-moga kita semakin terdorong untuk mempersembahkan apa yang ada dalam diri kita kepada Allah dengan ikhlas, tulus, dan berpengharapan Tuhan memberkati. Amin.